قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في Kata-kata bijak dan nasihat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh muslim terkemuka di dunia. Beliau salah satu ilmuwan terkenal yang mempelajari ilmu di bidang filsafat dan tasawuf. Melalui pemikirannya, Imam Al-Ghazali menjadi salah satu orang yang berpengaruh bagi perkembangan dunia Islam. Pemilik nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i ini pernah memegang jabatan-jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, sebuah pusat pengajian tinggi di Baghdad. Melalui beberapa karya buku, beliau berhasil memberi sumbangsi bagi perkembangan kemajuan umat manusia. Maka tak heran apabila pemikiran Imam Al-Ghazali hingga kini terus dipelajari dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Kata-kata bijak Imam Al-Ghazali tentang kehidupan yang penuh makna dan inspiratif. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Hiduplah kamu bersama manusia, sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Kata-kata bijak Imam Al-Ghazali tentang akhlak mulia. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Seorang lelaki yang berakhlak buruk menzolimi dirinya sendiri. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain, atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Cinta merupakan sumber kebahagiaan, dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu.
manusia adalah manusia mulia, yang mana ia menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Pati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadat. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-kali mencelanya. Doakanlah temanmu baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras daripada batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutera. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan yang besar. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Suatu ketika, Imam Al-Ghazali bersama murid-muridnya berkumpul dalam sebuah pengajian. Dalam pengajian itu, sang guru memberi masukan sekaligus nasihat tentang apa yang paling dekat, paling jauh, paling besar, paling berat, paling ringan, dan paling tajam. Berikut adalah beberapa nasihat sang guru kepada murid-muridnya berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin karangan beliau sendiri. Pertama, yang paling dekat adalah kematian. Sahabat yang dirahmati Allah, adakah yang tahu bahwa yang paling dekat itu adalah kematian? Rasanya semua akan menjawab tidak. Mengapa? Karena saya rasa semua dari kita akan menjawab yang paling dekat itu adalah orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa yang paling dekat itu adalah kematian. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah merahasiakan 3 hal mengenai kematian seseorang. Pertama, kapan kita akan meninggal? Bisa jadi di pagi hari, siang, sore, atau malam hari. Yang kedua adalah di mana. Hal ini juga sangat misteri. Bisa jadi ketika kita sedang di jalan, di rumah, di laut, dan dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah bagaimana kita akan meninggal. Sedang sakit, kecelakaan, berjalan, duduk, makan, minum, bahkan ketika tidur sekalipun. Inilah kenapa yang paling dekat itu adalah kematian. Kedua, yang paling jauh adalah masa lalu. Kita mungkin berpikir yang paling jauh adalah planet-planet, bulan, bintang, bahkan matahari. Akan tetapi Imam Al-Ghazali menjelaskan sebuah hal yang paling benar. Yang paling jauh adalah masa lalu. Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, alasannya adalah karena bagaimanapun caranya, naik jet super cepat pun kita tidak akan pernah sampai kembali ke masa lalu.
Oleh karena itu, kita tidak dianjurkan untuk membanggakan kebaikan di masa lalu, tapi kebaikan di masa lalu menjadi tolak ukur sekaligus motivasi untuk kebaikan hari ini dan esok. Ketiga, yang paling besar adalah nafsu. Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Kemudian di antara murid-muridnya ada yang menjawab, gunung, lautan, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Mengapa demikian? Karena nafsu acap kali menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang buruk. Berbeda halnya dengan yang baik-baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang bahayanya nafsu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keempat, yang paling berat adalah menanggung amanah. Dulu bintang-bintang, bulan, matahari, malaikat, tumbuh-tumbuhan, dan hewan tidak mau menerima ketika Allah meminta mereka supaya menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan tersebut. Akibatnya, di hari kiamat kelak manusia banyak yang masuk ke neraka karena tidak sanggup menanggung amanah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Kelima, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Umat Islam semuanya tahu kalau sholat adalah tiang agama, tapi banyak di antara kita yang mengaku muslim secara terang-terangan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dianggap hal yang mudah dan ringan. Alasan meninggalkan sholat pun berbagai macam, karena pekerjaan, kesibukan, bahkan karena lupa. Sebenarnya jika manusia hidup hanya untuk mencari makan dan kesenangan saja, maka tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Ketahuilah bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, dan minum minuman keras. Keenam, yang paling tajam adalah lidah. Ketika berbicara mengenai apa yang paling tajam, spontan kita akan menjawab pisau, pedang, gergaji, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling tajam itu adalah lidah, karena dengan lidah manusia kerap kali menyakiti perasaan orang lain, bahkan kerabat dekat sekalipun. Sebagaimana pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh ada harapan akan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.